Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tala Ranian Syirah. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Nopika Irawati, di mana yaitu tentang pemodelan database dengan IR, diagram Entity Relationship Diagram. Oke, langsung aja. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem basis data, di mana sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, basis data atau database adalah kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi untuk para penggunanya atau user. User itu adalah kita sebagai penggunanya. Selain itu, basis data juga memiliki penyusun proses untuk memasukkan data ke dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat sistem manajemen basis data atau DBMS. Basis data juga melakukan manipulasi data yang meliputi pembuatan pernyataan atau query untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaruan atau penggantian update data, serta pembuatan report data. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. Di mana di sini dijelaskan bahwa data organisasi yang masih sedang berjalan di saat ini dan akan bisa digunakan di masa yang akan datang atau planning yang mau dijalankan ke depannya. Yang kedua, kemudahan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. Jadi, kemudahan kita dalam pemasukan data. Di sini waktu yang cepat dan efisien serta pengerjaan yang sangat-sangat membutuhkan penelitian yang benar-benar biar kita itu dapat meringankan tugas yang ada atau tugas yang telah diberikan oleh atasan kepada kita untuk perancangan sebuah data. Yang ketiga, pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Jadi, nggak cuman pengendalian data. Jadi setiap data atau informasi yang kita dapat itu harus data yang baru, bukan data yang lama. Jadi dapat mencerminkan perubahan spesifik, ya kan? Kita dapat melihat perubahannya dari zaman ke zaman, bukan di zaman itu aja ataupun di zaman-zaman sebelumnya. Jadi dia harus data yang benar-benar itu up to date atau yang baru. Yang keempat, pengamatan data terhadap kemungkinan pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan, dan gangguan-gangguan lainnya. Jadi setiap sistem itu memiliki keamanan atau security untuk mengamankan data dari serangan. Jadi sewaktu-waktu serangan itu bisa datang aja, kita nggak bakalan tahu dan kita tidak bisa memperkirakannya. Sebab penambahan atau pengubahan serta perusakan dan gangguan-gangguan lainnya itu bakalan terjadi di luar pola pikir kita. Selanjutnya, komponen utama sistem basis data dibagi menjadi 4, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem pengolah basis data atau DBMS.
Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu perangkat keras. Komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalam atau yang beroperasi di dalamnya. Jadi, setiap perangkat ataupun sistem operasi yang ada di dalam sebuah komputer itu dinamakan perangkat keras. Yang B, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Jadi sistem operasi ini seperti aplikasi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Jadi itu yang dinamakan dengan sistem operasi. Dia yang mengolah dari sistem perangkat keras tadi. Yang C, basis data, kumpulan informasi yang disimpan dan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang D, sistem pengolahan basis data adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus atau spesifik. Perangkat yang disebut DBMS yang akan menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Jadi dia yang mengolah dari data yang udah kita inputkan tadi, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan pengolah basis data atau DBMS. Selanjutnya, IR data model, yaitu dibagi menjadi 4 juga. Ada Entity Relationship Diagram IRD atau IR diagram, baru ada IR diagram, ada IR model, dan yang keempat, sebuah database dapat dimodelkan menjadi 2. Apa aja sih? Yang pertama itu, kenapa dia disebut dengan Entity Relationship Diagram? Adalah pemodelan sistem database dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual. Makanya dia dikatakan dengan Entity Relationship Diagram atau IRD atau IR diagram. Selanjutnya, yang kedua, IR diagram digunakan oleh seorang sistem analis dalam merancang database. Jadi, siapa sih yang disebut dengan sistem analis? Yaitu kita. Kita akan menggunakan IR diagram dalam merancang sebuah database. Jadi tanpa IR diagram ini kita nggak bakalan bisa buat database gitu. Karena database ini tidak luput dengan namanya diagram. Oke, selanjutnya ada yang ketiga itu IR model. Dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Jadi IR model ini nggak sembarangan dibuat gitu. Kita harus berdasarkan persepsi ataupun pengamatan dunia nyata. Jadi dia tuh bersifat real, benar, tidak ada kebohongan. Selanjutnya, yang keempat, sebuah database dapat dimodelkan menjadi 2, yaitu yang pertama kumpulan entity atau entitas. Yang kedua, relationship atau relasi di antar entitas. Oke. Selanjutnya, ini ada simbol-simbol database yang sering kita gunain. Di sini ada simbol persegi panjang atau entity. Nih, atribut komposit namanya. Ya, bisa dilihat ya di sini. Ini identify relationship. Ada atribut kunci, atribut multiple. Ini dia contoh dari atribut multiple atau dia one by money gitu. Kan ada tuh, ntar kita bahas. Selanjutnya ada tentang atribut. Atribut ini ada 5. Yang pertama ada atribut key atau atribut kunci. Biasanya ini bersifat rahasia dan dia itu hanya ada satu. Setiap orang memiliki atribut key ini. Dia itu bersifat misalnya rahasia lah, kayak nomor ATM, baru
Typo nomor ATM. PIN ATM, kata sandi handphone. Nah, itu nggak semua orang bisa tahu kan punya kita. Itu namanya bersifat privasi atau pribadi. Yang kedua, atribut simple, di mana atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau lagi dipecah ataupun dipilih lagi. Oh, jadi dia itu nggak bisa dipecah ataupun dipilih lagi, nggak bisa. Contohnya itu alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Iya. Yang ketiga ada atribut multivalue, yaitu nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multiple nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Ya, berarti dia itu mencakup beberapa orang ataupun beberapa data. Jadi multi kan banyak ya kan. Selanjutnya ada atribut komposit. Suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipisah ataupun dipecah lagi, atau mempunyai sub-atribut, mempunyai anak atribut. Sub-atribut itu sub-subnya 4 aja gitu, anak-anaknya gitu. Contohnya itu dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakangnya. Ada orang yang memiliki nama cuma nama depan aja, nama belakangnya itu nggak ada. Ada orang yang memiliki nama depan, nama tengah, nama belakang gitu. Kemudian ada atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database dalam database. Contohnya itu total atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan berbentuk oval yang bergaris putus-putus. Gitu. Jadi dia tidak harus disimpan dalam sebuah database. Selanjutnya ada entitas. Apa sih entitas itu? Adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas adalah ada yang bersifat konkret seperti orang, pegawai, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Buku, perusahaan, ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, status, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan di entitas, misalnya entitas mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, dan alamat. Selanjutnya entitas lemah, weak entity. Adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Tidak memiliki key atribut sendiri, tidak memiliki kunci atribut. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifier-nya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partikel, sedangkan identifier yang berfungsi secara sebagian. Contohnya tuh kayak gini. Mahasiswa memiliki NIM, nama, alamat. Mengambil mata kuliahnya itu memiliki atribut NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Gitu. Selanjutnya ada relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antara entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adalah transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Jadi ini memiliki hubungan antara dosen memiliki atribut kode dosen, mendampingi kode dosen. Jadi ini saling berhubungan antara satu relasi dan relasi lainnya gitu, ataupun antara entitas satu dengan entitas lainnya. Selanjutnya itu ada relasi dan rasio koordinalitas. Ada one to one to many to many. Apa sih itu? Jadi gini, one to one itu setiap anggota memiliki entitas A,
hanya boleh berhubungan dengan anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Jadi one to one. Misalnya kita ada nih namanya si A, terus sama si B. Jadi kita itu hanya bisa berhubungan dengan si B ini. Si A hanya bisa berhubungan dengan si B. Sebaliknya seperti itu, si B juga hanya bisa berhubungan dengan si A. Itu yang dikata dengan one to one. Sedangkan one to many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi gini, satu orang bisa berhubungan dengan banyak orang, tapi banyak orang tidak bisa berhubungan dengan satu orang. Jadi, satu orang bisa kenal dengan banyak orang, tapi banyak orang itu tidak semuanya mengenal dia. Itu yang dikata dengan one to many. Many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Jadi gini, banyak contohnya itu kayak di kelas ya kan, banyak orang mengenal teman-teman yang lain, satu orang bisa mengenal banyak, ataupun di kelas lain kenal sama di kelas kita. Misalnya saya di kelas R, punya kenalan sama anak Q itu rata-rata banyak yang kenal sama anak R gitu. Jadi satu kelas kenal sama kelas lain di kelas yang berbeda. Oke, ini contoh dari kardinalitasnya. Ini yang dikatakan one to one. Supir, penugasan, mobil, ya kan? Pilih satu supir, satu mobil. One to many, kelas berisi mahasiswa. Pilih satu kelas mampu berkomunikasi atau berhubungan dengan semua mahasiswa. Karena semua mahasiswa itu bisa menggunakan satu kelas saja, gitu. Many to many, siswa, kuliah, jurusan. Banyak mahasiswa yang dapat memilih kuliah dan jurusan yang sama, gitu kan, banyak jurusannya. Tuh. Many to many, siswa mengikuti mata kuliah. Jadi beberapa banyak siswa yang ada dalam sebuah kampus itu dapat mengikuti mata kuliah yang ada ataupun yang tersedia dalam sebuah kampus itu tersebut. Jadi paham lah ya. Selanjutnya itu ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasi pada entitas lain. Batasan partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi total, harus berpartisipasi, dan partisipasi parsial, tidak harus berpartisipasi. Ribet sih. Kenapa? Kita akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu partisipasi total. Adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh suatu entitas semua dan harus. Jadi partisipasi total ini mengharuskan entitas itu wajib dan harus berpartisipasi dalam sebuah database gitu. Baru partisipasi parsial ini yang menunjukkan ketergantungan tidak penuh suatu entitas, beberapa, tidak harus semua. Jadi hanya beberapa entitas aja yang boleh mengikuti, yang boleh kita gunain di database, nggak semuanya. Beda sama partisipasi total. Kalau udah namanya total berarti mencakup keseluruhan. Tapi kalau partisipasi parsial ini hanya beberapa, karena dia udah melewati penseleksian tadi. Itu. Jadi udah paham ya antara partisipasi total dan parsial. Selanjutnya ada agregasi. Ialah fungsi matematika sederhana dalam SQL. Biasanya digunakan pada bagian select untuk melakukan perhitungan dengan melibatkan data atau nilai. Jadi kita kan pernah tuh kalau buat database, pasti kita kan select from database ini ataupun tabel ini. Pasti bakal nimbul kan. Misalnya kita menginputkan data, nama barangnya itu baju, jumlahnya sekian, harganya sekian. Terus nanti dengan secara otomatis pasti ada tuh yang namanya penjumlahan yang terjadi di dalam sebuah tabel tersebut gitu.
Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share. Oke?